Hadis nomor 304 ya. Innallaha Setuhune Allah kataba iku nulis sapa Allah al hasanati ing pira-pira kebagusan wasayyiati lan ing pira-pira kealaman summa bayyana mongko keri-keri jelasake sapa Allah dalika ing mengkono hasanat wasayyiat. Jadi Allah itu telah menetapkan yang namanya perkara yang baik juga perkara yang jelek. Jadi kebaikan atau kejelekan itu timbangannya adalah agama, adalah syariat, bukan akal kita. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab usul fikih diterangkan bahwasanya sebelum datangnya Nabi, apakah orang itu bisa mengenal namanya kebaikan atau kejelekan? Maka ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bisa. Nah, orang itu bisa mengenal yang namanya perbuatan baik, ada yang mengenal perbuatan buruk. Misalkan Anda sedekah memberi sesuatu tangga Anda itu baik. Nah, ada orang pinjam pada Anda, kok Anda tidak mau, misalkan pinjam barang Anda sembunyikan atau Anda tidak beri pinjamkan, ya itu namanya jelek. Akal bisa sampai kepada itu. Ya, ini pendapat yang pertama. Nah, jadi ikut pendapat ini sebelum datangnya Nabi, agama, orang itu tetap dikasih pahala sesuai kebaikan atau kejelekannya tadi. Tapi setelah datangnya Nabi, kejelekan atau kebaikan diukur oleh agama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kejelekan dan kebaikan itu tidak bisa tidak diketahui oleh akal, tapi ini pendapat yang tidak kuat ya, tidak kuat. Nah, karena kebaikan atau kejelekan manusia bisa mengerti. Nah, apa kebaikan itu? Kebaikan adalah sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Meskipun kelihatannya jelek. Apa contohnya misalkan? Contohnya misalkan ketika ada orang mencuri ikut agama Islam, kalau sudah mencapai nisab, maka pencurian itu orang yang mencuri dipotong tangannya. Ikut akal kita kan, wah mencuri kok sampai dipotong tangannya. Nah, maka kelihatannya jelek, tapi ikut agama baik. Kenapa kok baik? Supaya orang itu tidak mencuri lagi, orang tidak dirugikan lagi. Mungkin pula orang yang berzina, kalau zinanya zina mukson, sudah punya suami, hukumnya dirajam. Karena ikut para ulama, zina itu hikmatnya di seluruh tubuh. Maka dia pun mendapatkan siksaan di seluruh tubuh. Maka kebaikan atau kejelekan itu semuanya timbanya adalah agama. Nah, kita masalah ini kita tidak usah bahas panjang lebar, ada babnya tersendiri di dalam kitab usul fikih. Kita teruskan. Jadi kebaikan atau kejelekan itu sudah diterangkan Allah dalam Al-Quran, sudah diterangkan Allah dalam hadis wahyunya kepada kanjeng Nabi, hadis-hadis kanjeng Nabi. Nah, maka faman hamma maka faman maka utai sapane wong hamma iku nejo sapa wong bihasanatin kawan siji kebagusan falam ya'malha maka orang nglakoni sapa wong ha ing kebagusan kata baha maka nulis ha ing kebagusan sapa Allah lahu kedue wong mau indahu ing dalem sandinge Allah hasanatan kelawan kebagusan kamilatan kang sempurna. Jadi barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, sungguh-sungguh ya, tidak main-main. Jadi barang siapa berniat melakukan kebaikan, ternyata dia tidak mengerjakannya, maka Allah itu tetap menulis bagi dia itu satu kebaikan yang sempurna. Jadi misalkan Mas Ruslan, dia lihat orang kaya, kemudian ada orang kaya bagi-bagi sedekah, bagi duit, maka dalam hatinya ngomong, waduh, ya Allah, seandainya saya punya uang banyak, tak kasih sedekah semacam itu. Nah, maka meskipun dia tidak mengamalkannya, dia dapat satu pahala kebaikan dan dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mencatat para malaikat ya, bukan Allah. Terus malaikat tahu dari mana? Maka ada beberapa pendapat. Yang pertama, Allah itu memberi
gampangannya memberitahu, memberi kemampuan malaikat itu untuk bisa melihat hati hamba yang mau berbuat baik tadi. Pendapat yang kedua, Allah tidak memberi kemampuan malaikat untuk melihat hati Anda, tapi Allah itu memberikan petunjuk. Kalau orang ini mau berbuat baik itu ada tandanya, ada isyaratnya. Maka malaikat tahu, kemudian ditulislah sama malaikat tadi. Ada pendapat yang ketiga yang mengatakan kalau kita mau berbuat kebaikan, meskipun diniati saja, maka dalam hati kita itu akan muncul bau yang wangi, sehingga mereka tahu, oh itu mau berbuat kebaikan ini. Maka ditulislah satu kebaikan. Fa'in huwa, mau kelamun utawi wong, hamma iku nejo sapa wong, ya kelawan kebaikan fa'amilaha, maka nglakoni sapa wong ha ing kebaikan. Kata baha maka nulis sapa ha ing kebaikan sapa Allah indahu ing dalam sandinge kawula mau sandinge wong mau asro hasanaten ing 10 pira-pira kebagusan ila sab'imi ati dhifin marang 700 tikelan ila ad'afin kasirotin marang pira-pira tikelan kang akeh. Jadi kalau ada orang dia sudah niat berbuat baik, maka tadi kalau dia tidak mengerjakan, maka dia dapat satu pahala saja. Tapi kalau dia mengerjakannya, maka pahalanya bervariasi antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berkali-kali lipat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal kita dapat 10 kali lipat karena dalam Al-Qur'an dikatakan manja ila hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 balasan. Ini sudah dijamin sama Allah SWT. Cuma Anda ingat, tidak semua balasan itu diberikan Allah di dunia ini. Ada sebagian balasan yang disimpan sama Allah untuk di akhirat. Nah, ini kalau kita berbuat, kalau tidak salah di kitab Nawadirul Usul diterangkan, pahala orang berbuat kebaikan kok beda-beda. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat, ada yang ratusan kali lipat. Ini semuanya sebetulnya tergantung dari makomnya, dari kedudukannya. Kalau orang biasa yang berbuat kebaikan, nah kadang-kadang masih ada timbul rasa takabur, masih timbul rasa dialah yang berbuat kebaikan itu sendiri, maka ya dapat 10 kebaikan saja. Tapi kalau nanti makomnya sudah naik, nah sudah ikhlas betul karena Allah SWT, tidak mikir lagi. Nah, meskipun dia sudah bersedekah, sudah tidak mikir dibalas sama Allah, tidak mikir dibalas sama orang itu tadi, maka bisa jadi pahalanya menjadi 700 kali lipat. Kalau makomnya lebih tinggi lagi, ya balasannya itu puluhan ratusan kali lipat. Karena itu Kanjeng Nabi mengatakan kepada umat kita, umat Islam, janganlah kamu itu mencela sahabatku, mencela sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Kok bisa semacam itu? Meskipun kita semua ini, Anda, Mas Soluk, Mas Rusan, sedekah 1 gunung emas, itu pahalanya tidak sebanding dengan sedekah sahabat yang memberi roti kepada orang lain. Nah, sedekahnya sahabat itu meskipun cuma sedikit, itu pahalanya ratusan mungkin ribuan kali lipat dari pahala kita. Kenapa? Karena tingkat keimanan mereka yang berbeda dengan kita. Karena tingkat makomnya sudah beda dengan kita. Jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang yang suka menjelekkan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Betul, sahabat Kanjeng Nabi itu manusia biasa, kadang berbuat salah, berbuat khilaf semacam Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, karena tergiur kekuasaan dia kemudian bertentangan dengan Sayyidina Ali. Memang betul mereka itu orang biasa, cuma ya kita jangan mencela mereka. Nah, gitu. Jangan sampai seperti orang-orang Khawarij yang tidak suka dengan sahabat Ali, Muawiyah dan yang lainnya yang
perjanjian damai ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah. Kemudian waman nan utai sapane hamma iku nejo sapa wong bisa yiatin kelawan Allah falam ya'malha maka orang lakoni sapa wong ha ing Allah mau kata bah maka nulis ha ing kealanan mau kejelekan mau sapa Allah indahu in dalam sandinga Allah hasanatan ing kebagusan kamilatan kang bagus. Jadi kalau ada orang mau berbuat jelek, ternyata tidak jadi dikerjakan. Entah karena malu, entah karena banyak orang, entah karena terhalang atau yang lainnya, tetap sama Allah ditulis dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Fa'in huwa, maka lamun utai wong mau, hamma iku nejo sapa wong biya kelawan kealanan. Fa'amilaha maka nglakoni sapa wong ha ing ala kealanan mau. Kata bah maka nulis ha ing kealanan sapa Allah alaihi ing atase wong sayiatan ing Allah wahidatan kang siji akhrajahu ngetokake ing hadis sapa muslimun sapa Imam Muslim wal Bukhari lan Imam Bukhari an Ibnu Abbasin saking sahabat Ibnu Abbas. Jadi apabila ada orang berniat mengerjakan kejelekan dan dikerjakan, maka Allah cuma menulis satu kejelekan saja. Ini adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Islam. Hadisnya adalah hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam Imam Muslim ada tambahannya. Tambahannya itu wala yahliku 'alallahi illa halikun, dan tidaklah celaka kecuali orang yang sudah mendapatkan catatan celaka dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Artinya kalau ada orang berbuat maksiat terus-menerus, tidak mau mengerjakan kebaikan, yaitu alamat dia itu celaka nanti di akhirat. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah orang itu nanti akhirnya itu akan kembali kepada catatan takdir dia ketika di kandungan ibunya. Apakah dia orang yang celaka, orang yang beruntung. Nah, maka kalau orang yang celaka ya jelas dia itu akan berbuat kejelekan di akhir hidupnya tadi. Ya mudah-mudahan kita semua ini termasuk dalam catatannya orang-orang yang beruntung. Yang di kandungan ibunya itu dapat orang yang beruntung. Ada pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya yang dimaksud itu orang yang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Meskipun kebaikannya sudah dilipat gandakan 10 kali, 100 kali, 700 kali, ternyata hitungan kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Itu termasuk orang yang celaka. Jadi hadis ini menunjukkan salah satu keistimewaan umat Islam dibandingkan umat-umat terdahulu. Kenapa kok umat Islam dikasih pahala 10 kali lipat, 100, 700 kali lipat, ratusan kali lipat? Karena umur umat Islam itu pendek sekali dibandingkan dengan umur-umur umat sebelum kita. Contohnya kalau tidak salah Nabi Nuh itu berdakwah pada umatnya sampai 700 tahun. Bayangkan 700 tahun umurnya. Ini berdakwah. Kalau tidak salah itu meninggalnya umur 900 atau berapa, 1000 tahun lebih. Sehingga 900 tahun. Nah ini Anda bandingkan. Kalau kita pahalanya tetap satu saja sama dengan umat-umat sebelum kita, ya repotlah. Umur kita cuma 63, 70 sudah meninggal dibandingkan dengan umat yang sebelum kita itu yang umurnya panjang ratusan tahun. Karena itu kita dikasih anugerah bahwasanya setiap kebaikan yang kita kerjakan dibalas 10, 700 bahkan berlipat ganda. Dan kita juga dikasih namanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Ini kan kalau kita baca sejarah kan, kenapa kok kita dikasih malam Lailatul Qadar? Jadi ketika Kanjeng Nabi cerita tentang umur-umur umat sebelum kita, para sahabat tuh dengar-dengar, waduh Kanjeng Nabi umur kita itu, kalau misalnya itu ceritanya tentang Sam'un. Kalau bahasa Arabnya itu namanya Samson. Samson kan itu salah satu cerita umat terdahulu. Sam'un itu orang yang kuat, ibadahnya rajin ibadah.
umurnya ratusan tahun. Maka ketika Kanjeng Nabi cerita tentang Sam'un itu atau Samson itu kepada para sahabat, sahabat dengar-dengar, waduh Kanjeng Nabi umur kita itu cuma 60, 70, terus bagaimana bisa ibadah seperti Sam'un? Akhirnya turunlah inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang menjelaskan bahwasanya umat Islam dikasih malam Lailatul Qadar yang lebih utama dari 1000